lagi di podcast Virtu Masjid. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang sharing session sedikit mengenai anak muda yang sudah jauh dari masjid. Sebelumnya di sini boleh diperkenalkan dulu teman-teman. Saya dulu. Boleh. Kenalin, nama saya Dimas Abdul Fatoni. Kenalin, nama saya Octavian Wajib Pramudi. Kenalin, nama saya Ahmad Sadi. Saya sendiri sebagai narator tambah sama holo. Oke, mungkin di sini teman-teman udah pada tahu kalau kebanyakan di zaman sekarang anak muda tidak suka ke masjid, melainkan lebih suka traveling sendiri nggak tahu kemana. Itu gimana sih pendapat kalian? Ya gimana ya, orang sih kebanyakan alasannya introvert, kalian juga malas ke masjid karena kan mungkin ada beberapa yang jauh dari rumahnya, atau mungkin karena faktor malas juga sih, udah banyakan gadget di rumah. Kalian gimana? Kalau menurut aku juga kadang ada orang juga yang malu karena banyak dosanya gitu, jadi dia udah malu ke masjid. Oh, jadi yang bikin itu dia kadang juga ada malu ke masjid ya? Faktor yang bikin dia malu ke masjid. Kalau dari aku sih lebih ke mager aja sih. Jadi mending sholat di kosan lah daripada di masjid. Karena udah capek kuliah. Ada malas masjid karena udah capek ya, jadi mending sholat di kosan aja ya. Oh, menarik. Jadi Ya karena emang itu rata-rata banyak kan anak-anak muda kalau nggak disuruh juga nggak bakal mau gerak ke masjid, harus digerakin dulu, kalau nggak jadi ada faktor pendukung dari orang tua gitu ya, dari Ya, mungkin harus diingetin dulu sama temennya mungkin, atau mungkin sama orang tuanya untuk diingetin buat masjid. Tapi bisa juga beberapa orang-orang itu kalau diingetin tetap aja. Kenapa ya? Ya mungkin dia belum sadarin dirinya, belum ada gitu. Jadi ya setiap manusia tuh harus ada kesadaran dirinya buat dia mau ke masjid. Tapi faktor kayak misal masjid yang lebih rapi, lebih propertinya lebih bagus itu bisa mendukung nggak sih? ya tergantung sih, walaupun fasilitas bagus nih ya, kalau orangnya malas sholat juga gimana ya Jack ya, kayak nggak bakal mau ke masjid. Emang dari hati sih emang kalau mau ke masjid lah. Jadi gimana kalau misalnya di masjid ada sembako gitu atau makanan yang misal anak kos mager nih makan nggak ada uang jadi makan, menurut aku bisa mendukung atau enggak dulu ya? Nah kalau itu bisa jadi. Karena biasanya bisa anak kosan tuh nyari yang nggak bisa. Nah itu. Sepakat. Oh, berarti anak kos tuh bukan ke masjid, bukan beribadah, mereka cuma cari makanan gitu. Nah sebenarnya sih niatnya ibadah, cuman kan bonusnya. Oh no, tempat dulu, tempat pahala dan makan lagi ya. Ya bikin semangat ke masjid lah, Nah, bisa mantap. jadi irit. Jadi kira-kira apa sih niat yang harus dikumpulin orang anak muda biar supaya dia bisa lebih semangat ke masjid? Menurut sih apa tadi? Niat harus niat apa dulu? Bos sampai benar niat sampai beberapa hari atau ada motivasi tertentu gitu? Ya buat sholat sih ya, buat sholat sih nggak harus ada motivasi sih, karena kan itu kan kewajiban ya. Cuman kalau buat sholat di masjid sih ya tergantung orangnya sih, mau sholat jamaah atau sholat sendiri aja di kos atau di rumah kan karena ya saya jujur sendiri juga sering bolong ke masjid, kadang yang seminggu bisa beberapa kali doang, nggak setiap hari, dan lebih ya paling setiap Jumatnya pasti saya datang. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sih ya sih itu bener, emang harus ada kesadaran diri juga kalau suatu ya emang penting gitu. Jadi ya tergantung orangnya sih sama niatnya Ya, juga. itu lebih yang faktor pendukungnya kan niat dari hati sendiri. Kalau aku setuju sih sama pendapat. Jadi kira-kira menurut kalian apa yang biar bisa anak muda lebih sering suka ke masjid? Ada nggak menurut kalian? Kalau masjid mungkin tuh karena mungkin ada orang juga yang udah kebiasaan mungkin itu sholat dia bisa juga menjadi. Jadi apa sih faktor sebetulnya biar Kebiasaan anak sih. muda nggak untuk biar bisa lebih semangat, lebih giat? Semangat. Itu siapa yang harus dikembangin gitu? Mungkin bisa dari teman aja, ada yang ngajakin temennya mungkin. Nah, ya. Itu bisa juga. Apalagi kalau ada organisasi di masjid, kayak gerakan remaja masjid tuh kan bagus tuh, kayak bersih-bersih masjid atau
segala macam, pokoknya buat biar masjid lebih ramai dan ada kegiatan buat anak-anak muda biar ngumpul semua di masjid, biar ada kesenangan lah di masjid, nggak cuma buat sholat doang. Ngomong-ngomong, kalian hari ini udah sering pergi ke masjid kan? Udah sering, alhamdulillah udah sering. Isi baiknya, positifnya apa sih kalian yang dapetin itu? Kalau saya sih jujur ya, pendapat saya kalau saya sekarang sholat di masjid itu lebih tenang, karena lebih walaupun ramai tapi hatinya lebih tenang. Kalau gimana? Kalau aku juga jujur ngerasain kayak gitu juga. Aku baru jujur aja baru beberapa minggu baru balik ke masjid. Jadi aku ngerasain tuh kayak ada ketenangan di hati gitu pas abis di dalam masjid gitu. Jadi ya mungkin yang buat aku dari begitu di masjid kayak gitu kali. Kalau dari aku nggak tahu. Iya kalau dari Jaki Kalau dari aku sih lebih ngerasain nyaman aja kalau sholatnya berjamaah lah Iya. daripada sendirian. Karena kan ramean, terus lebih khusyuk juga kan. Ya. Enak juga lebih masjid Jadi juga ada kan Ustadz baru ngomong jamaah itu lebih banyak pahalanya, ya nggak? Iya, benefit Benefit sendiri loh. jamaah tuh emang lebih tinggi derajatnya dan bisa ketemu relasi-relasi baru juga, misalkan ngobrol di sana. Jadi menurut kalian gimana sih kalau misal ada orang sibuk kerja gitu nggak sempat ke masjid, gimana tuh? Ya itu sih balik lagi ke diri sendiri ya, manajemen waktunya bagaimana. Wah ya walaupun sibuk banget, mungkin nggak sholat di masjid nggak apa-apa, tapi sholat di rumah atau di manapun sholat sendiri nggak apa-apa. Yang penting jangan meninggalkan kewajiban. Di masjid itu sebenarnya bukan wajib banget ya, itu cuman lebih baik aja berjamaah di masjid. Jadi itu kayak intinya setiap kaum kita harus tetap menjalani ibadah sholat, walaupun itu kita di rumah ataupun di kantor. Oke, mungkin sekian podcast kali ini dari kami. Kurang lebihnya seperti itu. Apa aja yang udah dipelajarin, semoga bermanfaat Amin. semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.